Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rosraima Khairunisa, NPM 176 dari tutor 1. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan diseksi dari jantung itu sendiri menggunakan preparat jantung ayam. Sebelumnya, pastikan kita sudah mencuci tangan dan juga gunakan sarung tangan. Baik, jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan jantung secara umum itu sendiri. Jadi jantung merupakan suatu organ muskular yang tersusun atas otot-otot yang mendukung fungsi dari jantung itu sendiri, yaitu adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru maupun menerimanya. Jantung sendiri dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu yang paling luarnya adalah perikardium, kemudian bagian tengah miokardium, dan bagian dalam adalah endokardium. Bentuk jantung adalah piramida segi 4, di mana piramida segi 4 ini salah satu sisinya atau apexnya itu menghadap ke bawah. Di sini merupakan apex dari jantung, dan yang bagian atasnya ini merupakan base of the heart atau base dari jantung. Jika kita lihat dari atas, ini dapat terlihat beberapa bukaan yang cukup penting. 4 ruangan besar pada jantung adalah atrium kanan dan atrium kiri, juga ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Berikutnya bukaan-bukaan penting dari jantung yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah ruangan besar di sebelah sini, ini merupakan atrium kanan, dan yang sebelah sini merupakan atrium kiri, cukup besar. Kemudian di sini terdapat 2 great vessels dari jantung, atau pembuluh darah yang besar dari jantung. Di sini yang dapat kita lihat yang paling besar di sini, ini merupakan aorta yang nantinya gunanya adalah untuk mengalirkan darah dari bilik kiri atau ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Dan di sini ada pulmonary trunk atau pulmonary artery yang gunanya adalah untuk mengalirkan darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Nah, berikutnya di sini saya sudah menyiapkan preparat jantung ayam yang sudah saya belah, sehingga kita bisa lihat internal features dari jantung itu sendiri. Jadi bagian internal dari jantung saya akan menjelaskan ruangan-ruangannya atau chambers dari jantung itu sendiri. Ada atrium kanan. Atrium kanan di sini kurang dapat terlihat di sini, di mana atrium kanan dari jantung ini sendiri membentuk border kanan dari jantung, dan fungsinya adalah untuk menerima darah kotor melalui superior vena cava, inferior vena cava, dan juga coronary sinus. Berikutnya ada right ventricle atau biasa disebut bahasa Indonesianya adalah bilik kanan. Di sini ada di sebelah sini. Ya, ini bilik kanan, di mana bilik kanan ini berfungsi untuk menerima darah yang tadi dialirkan dari atrium kanan, kemudian dari ventrikel kanan ini akan dialirkan menuju pulmonary trunk ke paru-paru. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini bagian kanan dari jantung itu relatif lebih tipis dibandingkan bagian kiri yang sangat tebal di sini. Kenapa? Dikarenakan bagian kiri ini nantinya akan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya bagian kiri dari jantung. Yang pertama ada atrium kiri. Atrium kiri ini dapat terlihat di sini. Ini atrium kiri ke atas sana. Kemudian untuk atrium kiri ini sendiri membentuk base of the heart yang gunanya adalah untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari pulmonary vein atau vena pulmonaris yang dialirkan, kemudian akan dialirkan dari sini ke ventrikel kiri yang ada di sebelah sini. Di mana ventrikel kiri ini sendiri nantinya akan memompa darah yang kaya akan oksigen ini melalui aorta yang ada di sini. Aorta ke seluruh tubuh. Nah, ruangan-ruangan pada jantung ini dibagi oleh septa. Septa-septanya membagi kanan dan kiri maupun atrium dan ventrikel. Bagian kanan dan kiri jantung itu dipisahkan oleh interarterial dan juga interventrikular septa, di mana di sini kita dapat lihat interarterialnya kurang lebih ada di sini dan interventrikularnya kurang lebih ada di sekitar sini. Nah, kemudian selain itu juga ada septa yang memisahkan antara atrium dan juga ventricle, di mana septa-septa ini disebut dengan atrioventricular septa, kurang lebih ini yang di sebelah sini memisahkan atrium kiri dengan ventricle kiri. Berikutnya selain itu jantung juga terdapat 4 katup
besar yang dimana katup ini merupakan suatu struktur yang berfungsi untuk mencegah adanya aliran balik dari darah yang masuk maupun keluar dari jantung. Ada 4 katup besar dari jantung yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu atrioventricular dan juga semilunar valves. Atrioventricular valves atau katup atrioventrikular dibagi menjadi tricuspid, di mana tricuspid valve atau katup tricuspid ini berguna untuk pintu atau menjaga aliran darah dari atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Di sini kurang dapat terlihat ya katup tricuspidnya. Kemudian ada bicuspid yang berguna untuk menjaga aliran darah pada ventrikel kiri dan juga atrium kiri. Lebih sepertinya ini namun sudah terpotong sepertinya. Kemudian ada juga semilunar atau disebut juga dengan arterial valve. Kenapa disebut dengan arterial valve? Karena ia menjaga aliran darah balik antara pembuluh darah besar atau great vessels yang berada pada jantung, yaitu dibagi menjadi sesuai dengan great vessels yang mengalirkannya, yaitu pulmonary dan juga aortic valve. Di mana pulmonary valve ini sendiri berguna untuk menjaga adanya aliran darah dari ventrikel kanan dan juga pulmonary trunk, di sini kurang terlihat, dan ada aortic valve yang berguna untuk menjaga aliran darah dari ventrikel kiri menuju aorta. Kurang lebih ini katupnya sudah terpotong juga karena ini aorta. Kurang lebih katupnya ada di sini mencegah aliran darah balik dari bilik kiri menuju aorta. Baik, sekian penjelasan mengenai heart dissection. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.